Sore, Bapak Ibu Saudara dari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Saya turut mendoakan kiranya seluruh jemaat Poktomang dalam kondisi sehat. Dan di sore hari ini, mari kita persiapkan hati kita untuk kita memulai ibadah raya di pekan pertama bulan Agustus yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Angga Putra dengan topik persekutuan jemaat mula-mula. Dan untuk memulai ibadah ini, saya mengundang serta Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian dari NKB 42, Fajar Menyingsing. Mari kita habiskan ibadah raya kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Allah kita menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Dan mari dengar nats pembuka yang akan terambil dari Kolose 3 ayat 16. Firman Tuhan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bapak Ibu Jemaat, untuk meresponi nats pembuka yang sudah kita dengar, mari kita naikkan pujian dari NKB 211 ayat 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu.
cahaya, muliakanlah Tuhan di hidupku. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat, tiba saatnya kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Tentunya dalam satu pekan ini banyak tindak tanduk perkataan kita, bahkan perilaku kita yang mendukakan hati Tuhan. Untuk itu sebelum kita masuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita akan dengar ayat pengantar pengakuan dosa yang akan terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Firman Tuhan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Salam saudara Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau di dalam keadaan yang tak menentu ini Tuhan, di dalam berbagai tekanan Tuhan yang sering kali kami rasakan, biarkanlah kami terus Tuhan boleh senantiasa mengucap syukur. Kami boleh terus Tuhan memandang dengan iman kami Tuhan, dengan mata iman kami, bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu akan terus ada Tuhan. Bahwa ungkapan kami Tuhan, di dalam hati kami terus mengucap syukur kepadamu Tuhan, walaupun Tuhan, kondisi-kondisi saat ini Tuhan yang mungkin kami rasakan ini tidak enak Tuhan. Begitu banyak tekanan juga Tuhan yang merundung hidup kami. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kami itu sudah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan sejatinya mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Ya Tuhan, kami sadar Tuhan, datang Tuhan bersimpuh di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan kehidupan kami selayaknya buku Tuhan, buku kehidupan yang terbuka Tuhan. Dan kami tahu tidak ada satupun Tuhan yang dapat kami sembunyikan Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang Maha Tahu. Bahkan Tuhan niat kami, bahkan di dalam pikiran kami pun Tuhan sebelum kami lakukan Engkau Allah yang sudah mengetahui. Untuk itu Tuhan kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan layakkan kami Tuhan sehingga kami boleh diperkenankan untuk masuk lebih dalam Tuhan menikmati sabda kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan hari lepas hari kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami boleh diubahkan oleh firman yang hidup. Untuk kehidupan kami boleh terus menerus mengarah kepada Kristus dan semakin serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan Kau boleh terima Tuhan pengampunan dosa kami dan sucikan dan layakkan kami Tuhan. Untuk kami boleh terus Tuhan menghidupi hari kami dengan bijaksana. Hidup kami yang terus Tuhan boleh mengarah kepada salib Kristus dan boleh semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Allah kami adalah Allah yang sangat membenci dosa. Untuk itu Tuhan kiranya kami boleh hidup Tuhan terus untuk boleh semakin berakar kuat di dalam-Mu. Boleh semakin bertumbuh Tuhan bahkan berbuah nyata di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga ketika orang lain melihat perbuatan kami yang baik, mereka memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami sudah siap untuk menikmati sabda kebenaran firman-Mu nanti. Kiranya Kau bukakan hati dan pikiran kami. Biar kiranya kami boleh terus Tuhan bertumbuh Tuhan dan juga boleh berbuah di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami Tuhan dan juga pengakuan dosa yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, setelah kita mengaku dosa melalui doa yang sudah kita naikkan bersama, marilah kita menaikkan pujian untuk mengantar pengakuan dosa kita dari NKB 20, Batu Karang yang Teguh.
Bapak Ibu, mari kita dengar berita anugerah Allah. Berita anugerah Allah terambil dari Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Jemaat sekalian, untuk meresponi berita anugerah Allah yang telah kita dengar bersama, mari kita naikkan lagu pujian dari NKB 167, Tuhan Yesus Sahabatku. Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan dengar petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru terambil dari ayatnya 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tiba saatnya, Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita akan menikmati sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan saya mengajak semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pengantar firman, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita ulangi Rafia sekarang. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom jemaat Pauk Tomang yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Anda melalui ibadah virtual pada hari ini. Saya percaya sekalipun ibadah berlangsung secara virtual, tapi di dalam hadirat Allah tidak ada jarak. Saya percaya sekalipun firman diberitakan dari depan sini, tapi Roh Kudus mampu bicara dari hati ke hati bagi Anda semua, baik Anda yang sedang di rumah ataupun dimanapun Anda berada. Hari ini saya dapat tema yang menarik sekali tentang persekutuan jemaat mula-mula. Bagaimana kita bisa mempelajari atau meneladani dari kehidupan persekutuan jemaat mula-mula. Saya mengajak kita semua untuk membuka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Izinkan saya membacakannya bagi kita semua. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat yang ke-45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat terakhir 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari kita berdoa. Kepada Allah yang agung, yang kudus dan mulia, Allah yang transenden dan sekaligus Allah yang imanen, Allah yang mau turun ke dunia, mati dan bangkit bagi kami semua. Kepada Allah yang seperti itulah kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan diri kami, menyerahkan segala kehidupan kami.
Kami berdoa kiranya melalui ibadah hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan hati kami dan biarkan hati kami boleh ditaburi oleh kebenaran firman Allah sehingga hati kami menjadi tanah yang subur dan firman tersebut boleh sungguh mengakar, bertumbuh dan berbuah sehingga buahnya pun boleh memberkati orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong hamba-Mu untuk berkata-kata sebentar lagi agar seluruh kebenaran ini berasal dari hati Allah dan boleh memberkati kami semua yang mendengarkan dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, haleluya. Amin. Jemaat sekalian, seperti yang tadi sudah kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41-47, kita menemukan bagaimana ini adalah sebuah persekutuan jemaat mula-mula yang begitu memberkati dan menjadi dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa menjadi dampak yang segitu besar? Apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka? Apa yang membuat mereka bisa menjadi jemaat yang memiliki dampak yang begitu dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya? Bahkan kita menemukan tadi banyak sekali bahkan orang-orang juga menjadi percaya seperti mereka dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Wow, ini dampak yang luar biasa. Sebagai persekutuan gereja Tuhan, sebagai persekutuan umat Allah, mereka menjadi dampak yang begitu besar dan hari ini kita pelajari. Mari kita pelajari apa yang bisa kita teladani dari kehidupan persekutuan jemaat mula-mula tersebut. Kalau kita perhatikan konteks dari persekutuan jemaat mula-mula ini, jemaat mula-mula ini berawal dari sebuah kisah pertobatan jiwa-jiwa secara masif. Kita tahu bagaimana orang-orang Yahudi dari segala tempat berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta, hari raya pengucapan syukur kepada Tuhan atas panen yang melimpah dalam kebudayaan Yahudi. Dan kalau kita perhatikan Pentakosta sesuai dengan namanya adalah 50 hari setelah perayaan Paskah. Ibu bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari berbagai tempat orang-orang Yahudi ini datang berkumpul untuk merayakan hari raya Pentakosta dan juga mereka dari berbagai tempat datang untuk beribadah di Bait Allah di Yerusalem. Disitulah bertepatan dengan Roh Kudus dicurahkan. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, rasul-rasul berbahasa lain, Petrus berkhotbah dengan begitu luar biasa, dan kita menemukan di perikop sebelumnya, yaitu Petrus yang berkhotbah ini akhirnya memunculkan atau melahirkan 3.000 jiwa bertobat dalam satu hari. Wow, luar biasa. Kalau bukan Roh Kudus, siapa lagi? Bagaimana caranya di tengah konteks yang begitu beragam orang-orang ini datang dan Petrus berkhotbah lalu banyak orang bertobat secara masif. Dari situlah cikal bakal persekutuan jemaat mula-mula terbentuk. Mereka yang bertobat, mereka bertanya apa yang harus kami lakukan, dan rasul-rasul berkata bahwa mereka harus dibaptis dan mereka membentuk persekutuan mula-mula, jemaat mula-mula yang tadi sudah kita baca. Mereka berkumpul, memecahkan roti, bersekutu, bertekun dalam pengajaran dan lain sebagainya. Yang menarik di sini kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 yang barusan kita baca, kita akan menemukan ada struktur kiastik atau struktur kiasme yang dimana ada bagian-bagian struktur yang perlu kita perhatikan untuk kita bisa menangkap gagasan teologis atau menangkap isi pesan dari persekutuan dari jemaat mula-mula tersebut. Mari kita lihat satu persatu. Di dalam struktur kiastik atau kiasme dari narasi atau teks yang kita baca barusan, kita akan menemukan beberapa bagian-bagian penting. Setidaknya ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian A, di mana ayat 41 menekankan jumlah orang percaya bertambah 3.000 jiwa dalam satu hari. Lalu ada juga bagian yang B, yaitu di ayat 42, bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Itu yang ditekankan di bagian yang B. Lalu masuk ke dalam ayat selanjutnya, bagian C, yaitu ayat 43, kita akan menemukan bagaimana aksi para rasul, yaitu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Bagian A, B, dan C ini, ibu bapak sekalian, ternyata punya paralelismenya. Ada bagian-bagian yang paralel dengan A, B, C ini, yaitu saya namakan dengan C aksen, B aksen, dan A aksen. Dalam C aksen, yaitu bagian ayat yang ke-44 sampai 45, yaitu aksi jemaat yang memunculkan kepedulian sosial bagi sesamanya. Jual harta dan bagi-bagi harta bagi mereka yang kekurangan dan lain sebagainya. Lalu di bagian B aksen, bagian yang berparalel dengan bagian B tadi, yaitu ayat 46 sampai 47b, yaitu mereka yang bertekun di bait Allah dan bersekutu di rumah masing-masing secara bergiliran. Jadi bayangkan di bagian B, tadi di ayat 42 disebutkan mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan persekutuan, tapi di ayat 46-47b,
yaitu B aksen, muncul lagi bahwa mereka bertekun di bait Allah. Jadi ada penekanan yang berulang, ada penekanan yang paralel daripada bagian A, B, dan C tadi. Dan di bagian A aksen, bagian yang pendukung bagian A, kita akan menemukan ada penekanan bahwa jumlah orang percaya bertambah tiap-tiap harinya, yaitu pada ayat yang ke-47C, ayat yang paling terakhir. Jadi kita menemukan bagaimana ternyata ayat 41, 42, dan 43 itu punya paralelisme dengan ayat 45, 46, 47b, lalu juga 47 bagian yang C, bagian yang terakhir. Ibu Bapak sekalian, penulis yang dipercaya adalah Dr. Lukas tampaknya ingin menunjukkan sesuatu pada kita semua. Dia tidak menulis dalam kondisi yang tidak sengaja tentunya, tapi ada maksud dan tujuan yang kita harus gali bersama pada hari ini. Bagaimana bagian-bagian A, B, C, dan C aksen, B aksen, A aksen, ayat 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47b, dan 47c menjadi sebuah rangkaian yang dapat kita pelajari secara luar biasa. Wow. Mari kita lihat satu persatu dulu. Bagaimana bagian A, yaitu ayat 41 yang menekankan jumlah orang percaya bertambah, diulang lagi secara paralel di ayat yang ke-47 bagian C, bagian terakhir. Bagaimana disebutkan jumlah orang percaya setiap hari bertambah. Jumlah mereka yang diselamatkan tiap hari bertambah. Kalau kita perhatikan ayat 41, jumlah bertambah menjadi 3.000 jiwa dalam satu hari. Secara dinamis, ayat 47C, ayat yang berparalel dengan ayat 41, menyebutkan bahwa jumlah orang diselamatkan bertambah setiap hari. Wow, apa maksudnya? Dari bagian A dan A aksen ini yang saling berparalel, kita menemukan ternyata penulis atau Lukas hendak menyampaikan bahwa hidup jemaat mula-mula yang ideal tidaklah terlepas dari peristiwa Pentakosta. Bagaimana bisa jemaat ini bertobat secara 3.000 jiwa dalam satu hari? Bagaimana bisa di bagian secara dinamis, secara terus-menerus, bahkan di bagian 47C, jemaat setiap hari ditambahkan mereka yang diselamatkan? Bagaimana bisa? Ini semua adalah buah atau hasil karya dari peristiwa sebelumnya. Jangan lupa, peristiwa apa? Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus tercurah. Ibu Bapak sekalian, tampaknya penulis Lukas ingin menekankan bahwa peristiwa jemaat mula-mula ini, persekutuan jemaat yang luar biasa ideal ini, yang mungkin harus yang didambakan oleh banyak gereja masa kini, ternyata adalah sebuah peristiwa yang tidak bisa lepas dari peristiwa sebelumnya. Apa itu peristiwa penting sebelumnya? Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Jadi ketika Lukas menyebutkan bagaimana orang ini bertobat 3.000 jiwa dalam sehari, dan diulang lagi secara paralel di bagian 47C yang terakhir bahwa setiap hari banyak orang-orang diselamatkan. Bayangkan, setiap hari loh. Ini ada penekanan yang sengaja tampaknya yang Lukas ingin sebutkan bahwa ini semua bisa terjadi bukan karena manusia. Kalau manusia yang kerjain pasti gagal total. Kalau Petrus yang cuma khotbah biasa pasti gagal. Tapi ini ada sebuah karya yang di luar nalar. Ada sebuah karya yang nggak bisa dimengerti dengan akal bahkan. Bagaimana mungkin orang bertobat tiap hari? Jadi Lukas ingin menekankan bahwa peristiwa yang luar biasa ini terjadi adalah karya atau buah dari pekerjaan Roh Kudus. Maka dalam bagian yang pertama ini kita menemukan ternyata dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hal yang penting dalam iman Kristen kita, Ibu Bapak sekalian. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil di dalam persekutuan jemaat mula-mula yang bisa kita teladani adalah bagaimana ternyata persekutuan umat beriman itu nggak pernah bisa dilepaskan dari hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus adalah sebuah perubahan hidup yang radikal. Ini adalah sebuah karya roh yang masuk ke dalam diri kita, yang mendiami kita, yang menginsyafkan kita, sehingga kita tadi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang nggak suka sama Tuhan, kita nggak tertarik sama Yesus bahkan. Tapi begitu kita diinsyafkan oleh Roh Kudus, kita jadi orang yang berubah secara total. Tadinya nggak suka sama Tuhan, nggak suka deket-deket sama Tuhan, ke gereja juga nggak tahu tujuannya ngapain ke gereja. Mungkin main handphone, mungkin juga cari cowok atau cari cewek, mungkin juga cuma datang ke gereja gara-gara suka musiknya, nggak ada hubungannya sama Tuhan. Tapi begitu Roh Kudus melahirbarukan seseorang, begitu Roh Kudus masuk menjamah hati seseorang dan kita merespon dalam iman percaya kita, sesuatu terjadi. Perubahan hidup yang radikal terjadi dalam diri orang tersebut.
Dia akan menjadi orang yang datang ke gereja karena dia tahu dia perlu Tuhan dalam hidup ini. Dia mencari Allahnya, bukan lagi cuma cari seseorang, gebetan atau musik yang baik atau suasana ibadah yang menyenangkan. Bukan itu lagi yang dia kejar, tapi Allah yang ingin dia rindukan. Maka bicara dipenuhi Roh Kudus itu bukan cuma bicara soal dapat karunia, lalu gagah-gagahan, jago-jagoan, aku bisa bahasa roh, aku bisa menafsirkan bahasa roh, aku bisa membedakan roh. Bukan cuma itu. Karunia adalah bagian dari, betul. Tapi Ibu Bapak sekalian, ada hal yang lebih esensial ketika kita dipenuhi Roh Kudus adalah hidup yang berubah total secara radikal. Maka orang yang mengaku dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang berubah total. Kalau tadi jalan hidupnya menuju ke sana, sekarang berubah menjadi ke sana. Betul-betul perubahan total 180 derajat. Dia menjadi orang yang semakin benci dosa tiap hari. Mungkin masih jatuh dalam dosa karena masih hidup dalam tubuh daging. Godaan masih ada tiap hari. Tapi dia nggak suka lama-lama dalam dosa. Dia nggak suka lama-lama tenggelam dalam dosa. Saya sering kali memberikan ilustrasi tentang babi dan merpati kepada jemaat saya di gereja GBI Blessing Next Generation. Kalau babi itu kotor, suka main lumpur, terus kita cuci 1 jam bersih gitu ya. Diamin aja selama 1 jam, nanti pasti balik lagi ke lumpur. Karena habitusnya suka sama kotor-kotor. Tapi kalau merpati, burung merpati itu lain. Sekalipun dia terbang tinggi di angkasa, dia bisa kena kotoran lain, mungkin kena debu angkasa, kena apapun gitu ya. Dia bisa kotor, tapi dia nggak akan betah, Ibu Bapak sekalian. Dia akan mungkin gigit-gigit pakai paruhnya kotoran itu. Dia akan kesrek-kesrek sayapnya. Nggak betah kalau ada kotoran yang melekat dalam dirinya. Dan itulah bedanya babi dan merpati. Seperti kita. Orang-orang yang tadi hidup lama, tapi begitu dijamah oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, diinhabitasi oleh Roh Kudus, maka hidup kita berubah menjadi orang yang baru. Kita mungkin masih bisa salah, mungkin kita masih bisa hilaf kadang-kadang, tapi kita nggak betah lagi hidup dalam dosa. Kita nggak suka lama-lama berdiam dalam lumpur kegelapan itu. Kita menjadi anak-anak yang dipanggil menjadi terangnya Tuhan. Dan poin yang kedua akan saya lanjutkan, kita menemukan ada paralelisme bukan cuma di dalam ayat 41 dan ayat 47 atau frasa A dan frasa A aksen, tapi juga di dalam ayat 42 dengan ayat 46 dan sampai 47b. Ayat 42 saya namai dengan bagian B dan 46 47b saya namakan dengan B aksen. Jadi ada paralelisme antara B dan B aksen, 42 dan 46 47b. Itu menunjukkan adanya relasi vertikal. Itu relasi kepada Allah dan relasi yang horizontal. Kita akan melihat bagaimana di ayat 42 ditekankan orang-orang ini bertekun dalam pengajaran para rasul dan persekutuan. Mereka menekankan ada sebuah nuansa penting sekali berhubungan erat dengan Allah, relasi vertikal. Tapi di ayat yang 46 sampai 47b juga mereka ditemukan hal yang serupa, hal yang paralel, yaitu bertekun di bait Allah dan bersekutu di rumah masing-masing secara bergiliran. Wow. Jadi mereka juga tahu bahwa penting untuk punya relasi horizontal antar sesama. Bukan cuma relasi vertikal, tapi relasi horizontal. Keduanya menjadi seimbang dalam konteks jemaat mula-mula, dalam persekutuan jemaat mula-mula. Kenapa? Karena kita menemukan di dalam paralelisme ini ada penekanan yang begitu serius yang dimunculkan oleh penulis yaitu Lukas tentang orang-orang percaya ini, jemaat mula-mula ini bertekun di dalam pengajaran para rasul. Ini menarik Ibu Bapak sekalian. Jadi di satu sisi mereka adalah orang yang menekankan relasi vertikal dengan Allah dan relasi horizontal dengan sesama, sosial gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena kita menemukan ada satu kata kunci, yaitu mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Dan hal yang menarik bagi saya adalah kata pengajaran atau ajaran di dalam teks itu menggunakan kata asli dalam bahasa Yunani didake. Didake itu adalah sebuah kata yang berarti ajaran atau pengajaran yang ternyata muncul beberapa kali diulang di dalam setiap kali para rasul memberitakan tentang berita keselamatan Yesus Kristus. Misalnya contohnya di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 28 ketika para rasul dibawa di hadapan mahkamah agama, mereka memberitakan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kata yang dipakai adalah didake, ajaran atau didake. Lalu ketika Paulus di Athena, kita akan menemukan bagaimana juga dia mengajarkan tentang keselamatan dalam Kristus Yesus dan menggunakan kata didake. Jadi ketika Kisah Para Rasul 2 ini jemaat mula-mula ini menyebutkan bahwa mereka bertekun dalam ajaran para rasul, didake itu menyebutkan bahwa mereka ini
menerima ajaran yang begitu serius, yaitu tentang keselamatan di dalam Kristus. Dengan demikian, pengajaran yang diterima oleh jemaat mula-mula bukanlah berisi ajaran motivasi-motivasi hidup populer pada zamannya yang mendorong jemaat untuk memiliki kepedulian sosial, bukan. Tapi ketika mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, itu adalah sebuah ajaran yang didominasi oleh proklamasi keselamatan di dalam Yesus. Jadi singkatnya, penulis atau Lukas ingin menunjukkan bahwa kegiatan untuk membangun relasi horizontal dengan sesama itu bukanlah bersumber dari adanya ikatan emosional sebelaka. Ketika mereka menjual harta miliknya, ketika mereka peduli dengan sesama, ketika mereka bersekutu dengan sesamanya, bukan hanya karena mereka punya ikatan emosional, tapi mereka bersumber dari ajaran yang sehat, yaitu apa? Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata kualitas spiritual itu menentukan relasi horizontal. Ibu bapak, kita akan jadi orang yang selalu gagal untuk mengasihi sesama, percayalah. Ketika ketika kualitas spiritual kita berantakan. Anda mungkin bisa bakti sosial, bagi-bagi sembako, kasih makan orang di pinggir jalan, tapi kalau relasimu dan relasiku buruk kepada Allah, kualitas spiritual kita buruk sama Tuhan, kita orang-orang yang jauh dari kata rohani bahkan, maka segala aktivitas sosial kita itu akan jadi aktivitas yang sia-sia. Kita mungkin bagi-bagi bakti sosial hanya gara-gara ingin kita dipuji sama orang lain. Kita mungkin bagi-bagi makanan di jalan sama mereka yang membutuhkan hanya karena agar kita merasa kita dipuji dan kita jadi hebat. Selalu kita, aku yang ingin ditinggikan. Tapi orang yang punya kualitas spiritual itu lain. Orang yang punya relasi vertikal yang baik sama Tuhan, dia tahu kenapa saya harus mempedulikan sesama saya. Maka relasi horizontal terhadap sesama itu berangkatnya bukan emosional atau ikatan persahabatan saja. Tapi sumber utamanya harus kualitas spiritual yang baik di dalam hidup kita. Pertanyaan saya hari ini adalah, apakah kita semua punya kualitas spiritual yang baik kepada Allah hari-hari ini? Bagaimana hidup kerohanian Bapak Ibu Saudara hari ini? Di tengah pandemi yang gak kunjung selesai. Corona udah ulang tahun setahun lebih. Bahkan udah mau ulang tahun yang kedua sebentar lagi. Tapi coronanya belum hilang-hilang. Mungkin banyak orang yang frustasi. Banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dicintai di rumahnya. Banyak orang yang masih sakit gak kunjung sembuh hari ini. Tapi pertanyaan saya seperti jemaat mula-mula yang kita pelajari hari ini. Bagaimana kualitas spiritual Anda dan saya di tengah pandemi yang bahkan belum selesai ini? Apakah Kristus menjadi hal yang utama di hidupmu? Apakah kerohanian masih menjadi hal yang engkau pegang dan engkau kejar hari-hari ini? Atau jangan-jangan di tengah pandemi ini kita malah fokus sama hal yang lain. Kita sibuk cari duit tapi kita lupa sama Tuhan. Kita sibuk ngurusin kesehatan kita tapi kita lupa sama Tuhan. Ibu bapak, kita belajar dari poin yang kedua ini, bagaimana kualitas spiritual menentukan relasi horizontal terhadap sesama kita. Ini pelajaran penting yang bisa kita teladani dari jemaat mula-mula. Dan bagian yang terakhir adalah bagian paralelisme antara frasa C dan frasa C aksen. Frasa C adalah ayat 43 dan frasa C aksen adalah ayat yang ke 44 dan 45. Di dalam frasa C atau ayat yang 43 atau bagian C, bagian 43, kita akan menemukan bahwa disinilah rasul-rasul mengadakan mujizat dan tanda. Mereka beraksi, mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan orang-orang ini takut. Jemaat mula-mula ini takut dalam artian segan. Mereka hormat, wow, terpukau mereka. Bukan takut menjauh ya, tapi takut yang segan. Mereka terpukau bagaimana Roh Kudus begitu dahsyat ternyata. Tapi ternyata setelah ayat 43, kita akan menemukan ayat selanjutnya 44 dan 45, itu bagian yang C aksen. Kita akan menemukan bagaimana ketika tadi, kalau tadi bagian yang C adalah rasul-rasul yang beraksi, tapi selanjutnya ayat 44-45 menunjukkan jemaat juga beraksi. Lewat apa? Lewat aksi sosial. Ada kepedulian sosial yang meningkat secara signifikan. Bagaimana mereka berani bukan cuma bersekutu, tapi jual harta miliknya dan dibagiin sama mereka yang memerlukan, yang kekurangan. Wow! Jadi ketika ayat 43 berbicara bagaimana rasul-rasul mengadakan mujizat dengan karunia roh, justru di ayat 44-45 ditekankan bahwa buah roh itu juga muncul. Mereka membagikan harta milik mereka kepada sesama. Ketika rasul-rasul beraksi, jemaat melihat
dan jemaat pun ikut beraksi, yaitu membagikan hidup mereka, harta mereka kepada sesamanya. Dari ayat yang paralel ini kita menemukan ternyata karunia roh harus berjalan seimbang dengan buah roh. Karunia roh ketika rasul-rasul mengadakan mujizat dan tanda, dan harus berujung kepada buah roh, kepedulian sosial, perbuatan baik, mempedulikan mereka yang terhilang, dan lain sebagainya. Kita akan jadi orang Kristen yang memiliki ketimpangan spiritualitas kalau kita hanya menekankan salah satu, ibu bapak sekalian. Ada orang yang cuma sukanya karunia roh, tapi nggak suka buah roh. Atau sebaliknya ada orang yang sukanya perbuatan baik saja, tapi mengabaikan tentang karunia roh. Melupakan pribadi ketiga dari Trinitas, yaitu Roh Kudus sendiri. Maka dari peristiwa jemaat mula-mula ini kita diajar bahwa keduanya menjadi hal yang penting dan tidak terpisahkan sebenarnya. Antara karunia roh dan buah roh menjadi penekanan di dalam dimensi persekutuan jemaat mula-mula. Jangan lupa tadi saya sudah sebutkan di depan, peristiwa jemaat mula-mula ini lahir adalah sebagai buah atau karya dari peristiwa Pentakosta atau dicurahkannya Roh Kudus. Gak bisa dipisahkan. Ada karunia roh yang Allah berikan agar kita bisa melayani Tuhan secara lebih efektif. Tapi juga harus berujung kepada buah roh, yaitu bukti nyata seseorang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Bahkan keseimbangan antara karunia roh dan buah roh ini menembus batas-batas sosial. Kita menemukannya. Ayat 44, jemaat yang sama-sama menjadi percaya ternyata menjadi bersatu. Mereka orang-orang yang tadi berbeda, ibu bapak, dari berbagai tempat datang ke Yerusalem, tapi mereka punya kesamaan sekarang, yaitu apa? Percaya kepada Juru Selamat Yesus Kristus. Dan di tengah persatuan persekutuan ini berujung kepada mereka yang menjual harta milik untuk dibagikan kepada mereka yang kekurangan. Dengan kata lain, dari kesamaan satu sama lain, mereka menerobos batas-batas sosial yang hari ini jarang sekali bahkan dimiliki atau dilakukan oleh gereja modern. Ibu bapak, kita seringkali hanya sibuk kepada mencari perbedaan, perdebatan ini salah atau benar, ini baik atau tidak, oh ajaranku yang paling bagus, oh kamu yang salah. Kita menjudge orang dengan begitu mudahnya. Kita suka sekali sama mencari perbedaan. Tapi jemaat mula-mula mengajarkan kepada kita semua bahwa mereka justru berangkat dari kesamaan. Mereka yang tadinya berbeda dari berbagai wilayah datang ke Yerusalem, mereka menerima Kristus dan bertobat, mereka punya kesamaan sebagai orang percaya sekarang. Dan dari kesamaan itulah mereka berangkat untuk menembus seluruh batas-batas sosial. Mereka jual harta mereka. Mereka bagiin sama mereka yang membutuhkan. Hari-hari ini rasanya gereja-gereja di Indonesia sungguh perlu belajar dari jemaat mula-mula. Kita suka berantem, kita suka cari perdebatan, kita suka cari perbedaan. Tapi jemaat ini justru mengajarkan bagaimana ternyata titik berangkatnya adalah kesamaan. Bagaimana kesamaan harus menjadi titik berangkat di dalam kasih Allah untuk mengasihi mereka yang memerlukan kasih Allah. Ibu bapak, bagaimana dengan hidupmu hari ini? Apakah engkau hari ini adalah orang-orang yang Kristen, pelayanan, tapi kau gak peduli sama sesamamu? Kau Kristen sih, kau pelayanan, kau sibuk di gereja. Segala program gereja, aktivitas gereja kau gak pernah absen, bahkan rajin sekali. Tapi bicara soal batas-batas sosial, bicara soal mempedulikan mereka yang memerlukan uluran tangan, kita adalah orang-orang yang seringkali abai. Kita nggak peduli bahkan sama mereka yang nggak bisa makan hari-hari ini. Kalau mereka susah, gue juga susah loh, lagi pandemi. Gak usah kasih orang lah, uang saya aja sedang susah. Tapi hari ini narasi atau kisah jemaat mula-mula mengajarkan kita bahwa dari kesamaan sebagai umat Allah, kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kini kita punya misi untuk membagikan kasih Kristus bagi mereka yang terhilang. Dan saya berdoa ini menjadi pesan yang kuat dan mengakar di hati setiap kita yang mengaku murid Kristus. Saya berdoa ini semua menjadi sebuah pesan yang begitu berbekas bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, yang merupakan turunan dari jemaat mula-mula tersebut. Kita berdoa.
Tuhan, hari ini kami bersyukur bagaimana kami boleh melihat potret dari jemaat mula-mula ya Tuhan. Bagaimana mereka adalah orang-orang yang sungguh bisa kami teladani di dalam berbagai hal yang mereka lakukan. Sungguh memberkati kami. Dan kami yang di dunia modern ini seringkali melihat bagaimana kami bergumul untuk bisa terus bertumbuh dan mengembangkan jemaat kami. Dan kiranya hari ini Roh Kudus boleh memberikan hikmat agar kami boleh meneladani jemaat mula-mula, mengaplikasikan apa yang mereka miliki dalam hidup jemaat modern kami pada hari ini. Ampuni kami ya Tuhan kalau seringkali kami menjadi orang-orang yang abai sama karunia Roh, bahkan kami abai sama buah Roh. Kami seringkali juga mengabaikan mereka yang terhilang. Kami egois, kami cuma jago di gereja, tapi kami nggak pernah keluar melihat dunia membutuhkan uluran kasih Allah. Kami bertobat pada hari ini. Melalui ibadah ini kami punya kerinduan baru hari ini. Tuhan, pakai kami. Kalau jemaat mula-mula dipakai Tuhan untuk menjadi dampak, kami rindu bahwa jemaat di gereja kami juga boleh sungguh dipakai Tuhan menjadi dampak yang besar. Kami sungguh tertegur, kami sungguh dibangun pada hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau sebentar kami akan akhiri ibadah kami juga ingin berdoa syafaat. Kami berdoa bagi beberapa pokok doa, yaitu bagi keluarga jemaat kami yang usia lanjut, Ibu Pardede, Ibu Darmi, Ibu Marbun, Ibu Noni Rahman, Ibu Iswanti, Ibu Lili Arifin, Ibu Indriani, Bapak dan Ibu George Tumiwa, Bapak dan Ibu Jerry Ajusman, Pak Iwan Gunawan, Bapak Siman Juntak, Bapak Tabrani, Bapak Chandra, Bapak Sardono, Bapak Heng Kumara. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang terus melimpahkan rahmat dan anugerah-Mu bagi mereka semua. Hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Engkau. Kalau mereka punya pergumulan di dalam hati mereka, bahkan punya harapan-harapan di dalam kehidupan mereka, hamba berdoa Tuhan yang menuntun mereka terus untuk mencari wajah Kristus, agar di usia lanjut ini mereka boleh semakin matang di dalam pertumbuhan iman mereka dan memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan yang boleh jamah mereka, proteksi mereka Tuhan, sertai mereka. Juga bagi mereka yang sedang sakit, Ibu Enita Sofia, Ibu Nike Santosa, berdoa Tuhan di tengah kondisi lemah tubuh ini, kiranya Tuhan yang boleh jamah, Tuhan yang boleh kuatkan mereka, berikan kesabaran, berikan hati yang sukacita untuk boleh menanggung setiap kesakitan ini, karena mereka bersama dengan Engkau. Kami percaya Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan mereka, sekalipun di tengah kondisi sakit. Kalau mereka ke dokter, Tuhan yang memberikan hikmat kepada dokter yang mendiagnosa. Bahkan kalau mereka minum obat, Tuhan yang kuduskan obat-obatan tersebut sehingga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan juga Tuhan, dan sedang sedih. Mungkin ada Ibu Lydia Priyatna, Ibu Ayen. Tuhan yang memberikan kekuatan atas meninggalnya mamanya beliau, yaitu almarhumah Ibu Lindawati. Dan Tuhan yang boleh tolong agar sukacita yang melampaui segala akal turun atas Ibu Ayen ya Tuhan. Kami percaya ketika kami kehilangan seseorang yang kami kasihi, Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Tuhan bersama dengan kami. Dan kiranya penghiburan dari Allah Roh Kudus yang tercurah bagi hidup Ibu Ayen sekeluarga. Jemaat sekalian, ibadah telah selesai. Mari kita doa Bapa kami sebagai penutup ibadah kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Dan bersama dengan gereja di segala abatan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dari dalam hati, serta mulut berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari ketiga, bangkit pula di antara orang mati.
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dan tiba saatnya Bapak Ibu untuk kita memberikan yang terbaik, untuk memberikan persembahan. Dan persembahan Bapak Ibu sekalian bisa dilakukan melalui via transfer dengan nomor yang sudah tertera di layar Bapak Ibu dan dapat ditransfer ke Ibu Lea Kidarsa selaku Bendahara Majelis Poktomang. Dan untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu dengan melimpah. Mohon waktunya Bapak Ibu untuk warta Jemaat. Warta Jemaat minggu pertama di bulan Agustus untuk pelayan firman. Firman Tuhan telah dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Angga Putra. Segenap persekutuan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati baik pelayanan maupun segenap keluarga. Untuk pelayanan firman minggu berikutnya, pada tanggal 8 Agustus 2021 akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Peter Abednego. Dan marilah kita doakan untuk persiapan dan pelayanannya serta menghadiri. Persembahan. Untuk informasi persembahan dapat diikuti melalui warta cetak yang dibagikan ke grup WA Gereja Poktomang. Warta komisi-komisi. Ibadah Komisi Pemuda dilaksanakan secara online setiap hari Minggu pukul 3:30 sore. Kemudian ibadah remaja dilaksanakan secara online setiap Minggu pukul 1:30 siang. Serta Komisi Anak dilaksanakan secara online setiap hari Minggu pukul 11 siang. Dan pengunjung kebaktian, kepada seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah ini secara virtual dari rumah masing-masing, kami mengucapkan terima kasih dan kami mengundang jemaat untuk kembali hadir dalam ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sebelum kita menutup ibadah kita pada sore malam hari ini, sebagaimana firman yang telah diberitakan, untuk jemaat mula-mula senantiasa boleh menyatakan kehidupan Kristus di dalam kehidupan mereka, dan tentunya di dalam kondisi yang saat ini banyak sekali tekanan, banyak sekali kondisi yang tidak menentu. Namun demikian, setiap kita kiranya terus boleh mengungkapkan Kristus di dalam kehidupan. Dan biar kiranya melalui perbuatan kita yang baik, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Mari dengan penuh rasa syukur dan sukacita kita nyanyikan lagu penutup dari NKB 204, Di Dunia yang Penuh Cemar. Hiduplah sang ledak
Jemaat sekalian, ibadah telah selesai. Mari kita arahkan segenap hati, pikiran, dan jiwa kita kepada Bapa kita di sorga. Dan terimalah berkat yang datangnya dari Allah kita. Kiranya Allah berjalan di sampingmu sebagai seorang sahabat dikala suka ataupun duka. Dan kiranya Allah berjalan di belakangmu untuk mendorongmu dengan cinta kasih-Nya yang besar. Dan kiranya Allah berjalan di depanmu untuk menuntunmu ke dalam panggilan-Nya yang kudus. Terimalah berkat terbaik dari Bapa kita di sorga, serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, juga pemeliharaan, pertolongan, penghiburan, damai sejahtera, dan shalom dari Allah Roh Kudus, yang akan menyertai hidupmu dan hidupku dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan kembali ke dunia ini. Terimalah berkat ini dan nikmatilah berkat ini karena Dia adalah Allah yang baik, dan jadilah saksinya yang berani dimanapun engkau berada. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ibadah kita telah selesai dan silakan melakukan saat teduh sejenak. Segenap persekutuan mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan senantiasa sehat untuk Bapak Ibu sekalian.